Selamat pagi siswa kelas 6. Kembali kita berjumpa ya dalam pelajaran drawing. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya, semangat dan gembira. Oke ya, kali ini pelajaran drawing sama Pak Sunari itu tidak banyak menggunakan tulisan di whiteboard, tapi Pak Sunari banyak menerangkan dengan audio ya. Jadi ada audio, ada visualnya, tapi tidak pakai menulis di whiteboard. Baiklah, sekarang Pak Sunari mau dijelaskan bagaimana tugas untuk kelas 6. Tolong diperhatikan ya, siswa-siswa kelas 6. Untuk kali ini ada 3 hal yang mau dibicarakan Pak Sunari. Pertama adalah evaluasi untuk kelas 6 dalam tugas drawing. Yang kedua nanti penjelasan tentang tugas drawing, dan yang ketiga itu tentang tugas drawing ini hubungannya dengan masyarakat ya, dengan pendidikan. Begini ya anak-anak. Pertama-tama setelah saya melihat tugasnya anak-anak kelas 6, itu siswa kelas 6 yang dikumpulkan ke Pak Sunari yang kertas itu, yang kemarin dinilai, kekurangannya, kelemahannya dari sekian banyak tugas itu banyak anak-anak yang tidak mengerjakan warna dasar. Jadi backgroundnya kosong, putih ya. Banyak yang backgroundnya putih. Itu tidak benar, itu salah. Mulai TK Pak Sunari kan sudah ngajar sama anak-anak bahwa di dalam pelajaran drawing itu yang diwarna tidak hanya gambarnya, tapi dasar-dasarnya, backgroundnya itu juga dipenuhi warna. Yang jadi pertanyaannya Pak Sunari ini, kenapa anak-anak semakin kelas 6 itu gambarnya semakin kosong ya, dasarnya tidak diberi warna. Nah itu tentunya itu bukan karena anak kelas 6, siswa kelas 6 itu tidak mengerti atau tidak bisa. Tapi kalau menurut Pak Sunari perhatiannya kurang ya, satu perhatiannya kurang, dan dua agak malas ya. Padahal kalau online ini anak-anak di rumah waktunya kan panjang ya kan, waktunya panjang. Tetapi kelemahannya kalau online anak-anak nggak ada yang mendisiplinkan, nggak ada yang memotivasi. Tapi kalau di sekolah sama Pak Sunari kan didisiplinkan, dimotivasi. Nah sekarang untuk tugas semester depan, yaitu semester 2, anak-anak nanti harus lebih baik dari semester 1 kemarin ya. Jadi harus diwarna semua sampai dasar-dasarnya ya. Untuk tugas semester 2 bulan Januari tahun 2021, anak-anak tidak menggambar di kertas. Tolong perhatikan ya, diulangi lagi. Untuk tugas semester 2 pada bulan Januari tahun 2021, anak-anak menggambar tidak di kertas tapi menggambar di kanvas ya. Menggambar di kanvas pakai cat akrilik. Sama seperti yang waktu di kertas pakai cat akrilik itu sama, cuma sekarang tidak di kertas ya, medianya tidak di kertas tapi di kanvas ya. Tahu semua, tahu kanvas ya, tahu kanvas. Ukuran kanvasnya adalah panjang 50 cm, lebar 40 cm. Sudah jelas kan? Ini kanvas ya. Ini yang belakang, ini yang depan ya, ya kanvas. Dan anak-anak sudah tahu semua, ini gambar yang di belakang ini hasil lukisan kakak-kakaknya yang lebih dulu, sama ukurannya 40 cm, lebar, panjang 50 cm ya, sama dengan ini sama. Jadi kalau ini Pak Sunari taruh di sini ya sama, memang ukurannya sama ya. Jadi sekarang untuk bulan Januari ini
tahun 2021 diulangi lagi menggambar di kanvas, ya, di kanvas, bukan di kertas, tapi di kanvas, bukan di kertas. Oke, mengerti ya? Nah, oke. Kalau sudah mengerti, sekarang temanya apa? Sekarang temanya, ya, temanya tetap tema-tema tentang 3 bulan yang lalu diterangkan Pak Sunari, yaitu tentang corona. Kenapa Pak Sunari tetap memakai tema corona? Karena nanti kalau kalian siswa kelas 6 sudah menggambar tema corona di kanvas medianya, kalau sudah akhir pandemi, lukisan-lukisan itu bisa dipamerkan seperti ini di sini, ya. Jadi ada kenangan. Ada kenangan bahwa kita pernah mengalami mengalami masa pandemi, didokumentasikan dalam bentuk lukisan-lukisan di sini yang bisa dipamerkan. Ya, tolong sekarang didengarkan terus. Karena Pak Sunari tidak pakai menulis, hanya pakai cerita. Tolong didengarkan, tidak pakai menulis ini. Kalau anak-anak telinganya tidak betul-betul mendengarkan, nanti bisa salah. Karena walaupun kemarin sudah pakai menulis saja, anak-anak temanya menerjemahkan salah. Apalagi ini yang tanpa menulis, Pak Sunari hanya cerita. Ya. Temanya tetap tentang corona. Nah, tentang corona itu temanya kan, corona itu banyak sekali judulnya. Ada subtema, ada judul, ya. Subtemanya umpamanya tema corona, tentang corona, subtemanya umpamanya tentang gambar virus corona, menggambar tentang pakai masker, menggambar tentang sekolah di rumah online, menggambar tentang jaga jarak, ya, jaga jarak, menggambar tentang cuci tangan dan lockdown, kotanya sepi dan sebagainya. Itu sub-sub tema dan judul, ya. Ini beberapa punya teman-teman kelas 6 kemarin yang menggambar tema corona. Ini ada beberapa contohnya ini. Nah, ini kemarin, ya. Ini tema corona, ya. Nah, ada lagi, ya. Nah, ini tentang belajar di rumah. Ya, ada lagi. Nah, ini tentang memvisualkan virus menurut anak siswa kelas 6 punya meme ini, ya. Oh, punya meme virus itu begini gambarnya, ya. Nah, boleh gambarnya begini, boleh, coba lihat. Ada yang seperti ini, ya. Nah, ada yang seperti ini. Nah, wah, ini yang sadis begini, punya Dharma ini. Nah, ada lagi ini. Ini bagus-bagus. Ya. Bagus-bagus, banyak sekali. Ya, banyak sekali, ya. Jadi sudah ada beberapa contoh, ini tadi beberapa contoh sudah ditunjukkan sama Pak Sunari. Tentunya untuk siswa kelas 6 tidak akan kesulitan tentang tema corona. Karena sudah pernah kemarin semester 1 tetapi dengan kertas. Sekarang dipindah di atas kanvas. Boleh ukurannya tegak, boleh mendatar, ya. Boleh tegak, boleh mendatar. Boleh tegak, boleh mendatar. Temanya corona, tentang corona. Tentang corona itu diulangi lagi ya Pak Sunari, bisa dipecah-pecah, dibagi-bagi menjadi subtema. Yaitu tentang pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kota lockdown, ya kan, belajar di rumah. Itu semua tentang tema corona, ya. Jangan hanya gambar virus corona saja, nanti nggak kreatif. Carilah yang aneh-aneh, yang kreatif.
umpamanya sedang karantina sendirian di dalam rumah atau apa itu boleh. Yang penting tema corona dan diwarna sampai penuh. Dasar-dasarnya diwarnai. Ya. Nah, coba lihat gambar di sini semua. Lukisan di sini semua. Ini dasarnya semua diwarnai. Ya. Nah, anak-anak kemarin begitu saya lihat sudah bisa memakai cat akrilik, itu sudah bisa. Jadi tidak ada bedanya antara cat akrilik yang di kertas dengan di kanvas. Ya. Sama nanti gambarnya, caranya sama, tekniknya sama. Ya, tidak sulit gitu, enggak, sama. Pakai kuasnya hanya kalau di kanvas pakai kuas-kuas cat minyak ya, yang panjang itu, yang bulunya PP itu ya, bukan yang bulat kuasnya tapi yang panjang itu ya. Tentunya sudah bisa, sudah tahu karena sudah pernah mengerjakan dengan hasilnya bagus. Jadi menurut Pak Sunari sudah bisa anak-anak kelas 6. Ya. Oke, diulangi lagi sama Pak Sunari supaya anak-anak tidak salah. Melukis tema corona, bahannya cat akrilik di atas kanvas, bukan kertas. Di atas kanvas ukuran 50 cm panjang, 40 cm lebar. Satu saja. Ya. Jadi jangan ditawar. Jangan ditawar ukurannya, Pak, di toko saya nggak ada, adanya ukuran begini ada. Kalau mau ke toko yang ada kanvas ukuran 40 kali 50, anak-anak bisa ke toko stationery Pasifik. Pasifik itu di muka tren, selatannya alun-alun persegi itu ya. Alun-alun persegi itu anak-anak ke selatan mau ke pecinan, itu kanan jalan itu ada pertokoan, di sana ada toko Pasifik yang jual peralatan tentang sekolah ya. Depannya mall baju tren itu ya. Nah, itu pasti ada. Kalau tidak ada, pesan aja. Nanti berapa minggu, 2 minggu diambil pasti ada. Ya. Jadi saya minta ukurannya harus 40 cm lebar, 50 cm panjang. Karena kalau ukurannya tidak sama Pak Sunari dipasang di sini, itu hasilnya nggak sama. Hasilnya tidak bagus. Itu ada beberapa yang ukurannya beda. Itu hasilnya kurang bagus. Oke, udah mengerti ya? Dan dikerjakan sendiri, jangan ada orang lain yang membantu. Karena kalau ada orang lain yang membantu, yang pandai yang membantu tadi, bukan anak-anak sendiri. Kalau dikerjakan sendiri, yang pandai yang mengerjakan. Karena apa? Kalau siswa kelas 6, anak-anak itu mengerjakan lukisan, itu yang mendapatkan pengalaman ya yang mengerjakan ini. Ya, jadi yang mendapatkan pengalaman yang mengerjakan. Nah, kalau yang mengerjakan orang lain, yang mendapatkan pengalaman itu nanti orang lain. Jadi yang pandai orang lain. Ya, saya kira itu. Tetapi nanti kalau sudah bulan Januari dikerjakan, mudah-mudahan sudah offline ya. Kalau offline anak-anak nggak usah ngerjakan di rumah. Tapi kalau tetap online yang ngerjakan di rumah, tetapi untuk bulan Februari, tugas Februari, sama Pak Sunari mau dilihat, anak-anak nanti bisa difoto, dikirim ke Pak Sunari. Kalau sudah cukup ya sudah nggak usah ngerjakan tugas lagi bulan Februari. Tapi kalau belum cukup, belum begitu standar hasilnya, itu masih diperbaiki ya. Saya kira itu untuk tugas-tugasnya anak-anak untuk bulan Januari tahun 2021. Dan sekarang yang terakhir saya sampaikan terutama kepada masyarakat, kalau yang membuka YouTube-nya Karis Indonesia Drawing itu pasti ketemu Pak Sunari mengajar gambar yang seperti ini, perlu disadari dan mohon maaf kepada masyarakat yang membuka, karena pelajaran drawing ini untuk pelajaran sekolah yang ada hubungannya dengan pendidikan
dan ada hubungannya dengan tingkat mulai kelas 1, tingkat kelas mulai kelas 1 sampai kelas 6. Jadi bukan pelajaran drawing untuk sanggar. Saya ulangi, mohon maaf, ini bukan pelajaran drawing untuk sanggar, sehingga barangkali kurang memuaskan untuk masyarakat untuk melihatnya, karena ini bukan untuk sanggar, untuk menjadikan pelukis, tapi ini untuk pendidikan, ya. Jadi mohon maaf kalau kurang memuaskan bila dilihat, karena ini hasilnya ini bukan hasilnya untuk menjadi pelukis-pelukis kecil, tapi ini untuk hasilnya adalah untuk mendidik anak-anak sekolah Karis supaya menjadi anak yang kreatif, anak yang berani, anak yang percaya diri, anak yang punya keterampilan, dan anak yang mempunyai jiwa apresiasi seni. Ya, saya kira itu. Baiklah, apa yang telah saya kemukakan tadi, mudah-mudahan anak kelas 6 tetap sehat dan mengerjakan dengan fokus, ya, dengan fokus. Dan saya tambah lagi, jangan sampai terlambat, karena untuk tugas yang semester 1 ini nampak sekali terlambat. Ada yang belum mengumpulkan, ada yang kurang mengumpulkan. Makanya nanti nilainya bila ada yang kurang, ada yang kurang memuaskan, pada pelajaran drawing semester 2 inilah nanti nilainya dinaikkan. Jadi jangan mengulangi lagi seperti pada semester 1 yang mana kurang dasarnya, terlambat, yang harusnya sudah dinilai sama Pak Sunari, sudah habis waktunya baru datang, kan ya kesulitan, ya, karena sudah waktunya sudah habis, penilaiannya gambarnya baru dikirim. Ada yang tidak ada dasarnya, ada yang ukurannya tidak sama, kecil, kekecilan, ya. Kalau demikian pasti mengurangi nilai. Makanya dari pengalaman semester 1 kemarin yang nilai-nilainya kurang bagus, nah pada semester 2 nanti, semester 2 ini nanti diperbaiki nilainya supaya menjadi lebih bagus. Oke? Ya, selamat mengerjakan dengan sehat, gembira, ya, dan kuat. Terima kasih.